Shalom sahabat Sunderman dimanapun berada. Kita kembali bertemu dalam podcast Suar Sunderman, edisi khusus rancangan khotbah yang akan dibawakan pada ibadah akhir tahun 31 Desember 2025. Saya Eka Sugianto Lase, alumni STT BNKP Sunderman, sebagai host dalam podcast kali ini. Dan di hadapan saya Bapak Pendeta Dev Soisa MTH, Yahoo Pak. Yahoo Eka. Beliau merupakan salah seorang dosen di STT BNKP Sunderman dan akan menjadi narasumber kita dalam podcast kali ini. Sebelum kita memulai diskusi rancangan khotbah, terlebih dahulu mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sampai saat ini Engkau masih menolong dan memberkati kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami telah berkumpul untuk mendiskusikan rancangan khotbah yang akan dibawakan pada tanggal 31 Desember 2025. Kami berharap ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati narasumber pada edisi rancangan khotbah pada saat ini. Kami berharap ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu memberikan pengetahuan dan hikmat, sehingga apapun yang beliau sampaikan dapat seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bahan khotbah yang akan dibawakan dalam ibadah akhir tahun 31 Desember 2025 yang terambil dari surat 2 Tesalonika pasal 3 ayat 16 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu sekalian. Demikian pembacaan surat 2 Tesalonika pasal 3 ayat 16 sampai 18. Pak Pendeta, perikop yang kita bahas kali ini merupakan salah satu surat yang ditulis oleh Paulus. Saya ingin memulai dengan pertanyaan, apa latar belakang penulisan surat 2 Tesalonika pasal 3 ayat 16 sampai 18 ini, Pak? Iya, jadi begini. Surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang kedua ini benar-benar memang ditulis oleh Paulus, karena ada dalam beberapa bagian itu dalam 1 Tesalonika itu juga, bahkan di bacaan kita di saat ini dalam 2 Tesalonika 3 ayat 17, di situ Paulus sendiri menegaskan bahwa dia memang yang menulis surat itu. Dan surat ini ditulis sekitar tahun 51 atau 52 Masehi, dengan tema-tema tentang kedatangan Kristus. Seperti itulah kira-kira terkait dengan surat 2 Tesalonika. Iya, jadi ketika surat ini ditulis, itu situasi jemaat Tesalonika itu sama saja dengan keadaan di mana surat pertama Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Di mana ketika surat ini diberikan, ada 3 pergumulan besar jemaat di Tesalonika pada waktu itu. Persoalan pertama adalah soal penderitaan. Yang kedua adalah terkait dengan hari Tuhan. Dan yang ketiga adalah soal malas bekerja. Jadi ada 3 hal besar yang melatar belakangi sehingga Paulus itu akhirnya menulis suratnya yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Yang pertama soal masalah penderitaan. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 11, bila kita baca di situ, Paulus ternyata mendapat kabar dari jemaat dengan perantaraan orang yang memang tidak dinyatakan siapa orang itu. Di situ dibilang iman jemaat itu makin bertumbuh kalau kita baca ayat 1 sampai pasal 1 ayat 3. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa mereka hidup dengan baik, mereka hidup dengan tentram dan sentosa, tidak. Penganiayaan justru yang terjadi dan penindasan yang berlaku pada waktu itu. Kita bisa baca pada pasal 1 ayat yang keempat. Dan dari pihak lain
ternyata ada orang-orang yang berupaya untuk menakut-nakuti jemaat dengan perkataan ataupun dengan nubuat. Jadi dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 16 dan pasal 2 ayat 14, pada awalnya jemaat itu memang benar-benar mengalami penderitaan, di situ sudah nampak. Tapi keadaan itu kemudian hilang. Dalam hal ini kita bisa baca dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 3 dan 4. Di situ kita tidak boleh abaikan bahwa apakah kesulitan atau penganiayaan itu masih berlaku ataukah sudah selesai? Justru di balik itu menurut 2 Tesalonika pasal 1 ayat 4 bahwa keadaan itu sedang berlaku. Artinya keadaan penderitaan itu masih berlangsung. Bahwa mungkin saja penderitaan itu yang berlangsung tadi kemudian dia reda dalam 1 Tesalonika. Tapi ternyata dalam 2 Tesalonika nampak bahwa jemaat itu mengalami penderitaan kembali. Itu hal yang pertama yang melatar belakangi Paulus menulis surat, karena jemaat mengalami penderitaan. Bayangkan penderitaan yang luar biasa yang dialami mereka. Hal yang kedua adalah Paulus mau bicara soal hari Tuhan. Karena pada waktu itu muncul kegelisahan. Muncul kegelisahan dari dalam jemaat sendiri. Hal ini terkait dengan kedatangan Kristus. Dalam pasal 2 ayat 1-2, hari Tuhan telah tiba. Bahwa pemberitaan Paulus tentang Kristus itu akan segera datang, justru itu yang menimbulkan ketegangan. Menimbulkan ketegangan yang akhirnya tidak terkendalikan. Lalu itu berulang-ulang timbul dalam kehidupan jemaat. Dan akhirnya mereka sendiri menjadi gelisah. Mereka mempertanyakan, bagaimana dengan nasib orang-orang Kristen yang sudah meninggal? Yang sudah mati sebelum Kristus itu datang. Tapi Paulus berkata begini. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 dia mengatakan, tetapi tentang zaman dan masa itu dan seterusnya tidak perlu kutuliskan kepadamu. Artinya dia mau menegaskan bahwa kalau soal itu bukan urusanmu. Itu bukan urusan kita sebagai jemaat. Itu urusan Tuhan. Dan tidak perlu Paulus harus sampaikan itu. Karena itu bukan urusannya. Itu ya, itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga adalah soal malas bekerja. Bahwa rupa-rupanya berdasarkan keyakinan ada juga anggota-anggota jemaat yang merasa tidak perlu bekerja lagi. Gara-gara mereka bicara soal hari Tuhan ini. Mereka mengatakan Tuhan sudah dekat. Karena Tuhan sudah dekat, kita tidak perlu lagi bekerja. Makanya Paulus memberi nasihat dengan tegas. Memberi nasihat supaya apa? Supaya mereka bekerja. Mereka bekerja, Paulus bilang, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya. Maksud Paulus itu bukan supaya hubungannya dengan orang lain itu sama sekali putus. Hubungannya dengan jemaat itu sama sekali putus. Tapi dia mau supaya ada aturan yang bisa dilakukan. Bahwa walaupun kalian mendengar hari Tuhan sudah dekat, bukan berarti kalian malas-malasan, tidak bekerja. Makanya dia bilang yang bekerja itu akan diberi makan. Nah itulah yang terjadi dengan Paulus. Jadi tujuannya adalah dari Paulus menulis surat 2 Tesalonika ini, hal yang pertama untuk menghibur jemaat yang memang mengalami penganiayaan. Karena apa? Paulus sendiri itu pernah diusir dari Tesalonika. Karena orang Yahudi menentang pemberitaan Injil. Itu bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 5-9. Jemaat yang ditinggalkannya pun ikut mengalami tekanan. Hal yang kedua, menjadi pengikut Kristus itu berarti menolak praktik penyembahan berhala yang umum terjadi di kota itu. Karena kota itu banyak juga dihuni oleh orang-orang Yunani yang selalu terikat dengan dewa-dewi mereka. Hal itu membuat
orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika, mereka dikucilkan dari komunitas sosial, bahkan dari komunitas perdagangan. Dan yang ketiga adalah orang-orang Yunani yang fanatik terhadap tradisi dan dewa-dewa mereka itu melihat orang Kristen itu sebagai ancaman. Karena itu mereka mesti disingkirkan dari kehidupan masyarakat. Jadi tujuan pertama itu menghibur ya warga jemaat Tesalonika yang memang ada dalam penderitaan dengan disebabkan oleh 3 hal yang tadi. Dan karena itu iman orang-orang atau jemaat Tesalonika itu kepada Kristus itu sangat luar biasa. Dan jemaat ini mampu, akhirnya bisa, harapannya adalah jemaat Tesalonika mampu untuk bisa menghadapi berbagai macam tantangan yang ada, yang terjadi dalam kehidupan mereka. Sebab jemaat Tesalonika itu mengalami penderitaan bukan hanya secara fisik, tapi juga secara sosial, ekonomi, bahkan spiritual. Makanya Paulus menulis suratnya supaya jemaat ini bisa terhibur dan mendapat penguatan ketika membaca surat. Hal yang kedua adalah Paulus mau memperbaiki beberapa kepercayaan yang keliru tentang peristiwa akhir zaman yang berkaitan dengan hari Tuhan. Karena ternyata ada juga ajaran-ajaran yang berseliweran pada waktu itu yang membuat jemaat sendiri bingung. Mana yang harus dipercaya? Bahwa akhirnya ada yang bilang hari Tuhan itu sudah dekat. Tapi Paulus bilang hari Tuhan itu akan dekat kalau diawali dengan tanda-tanda. Bukan tanpa tanda, tapi akan diawali dengan tanda-tanda. Dan hal yang ketiga, Paulus itu mau menasihati jemaat Tesalonika agar mereka hidup berdisiplin. Harus bisa bekerja untuk mencari nafkah. Tidak bisa santai saja. Tidak bisa hanya berdoa tanpa bekerja. Karena berdoa tanpa bekerja pasti tidak akan dapat apa-apa. Jadi itu adalah latar belakang dari surat 2 Tesalonika. Dan dari latar belakang itu kita dapat menyimpulkan bahwa maksud Paulus, ia mau supaya bisa menghibur dan menguatkan jemaat ketika jemaat berada dalam penindasan, ketika jemaat berada dalam penderitaan. Dan dia mau meyakinkan jemaat bahwa hari Tuhan itu tidak tahu kapan waktunya. Dan karena itu jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang di luar yang pernah diajarkannya bersama dengan rasul-rasul yang lain. Dan hal yang ketiga, bagaimana supaya mereka bisa mengisi hari-hari hidupnya dengan bisa bekerja. Bukan hanya berdoa sambil menanti Kristus itu datang kembali, Mesias itu datang kembali untuk menyelamatkan mereka dari penderitaan. Tapi mereka juga harus mengisi hari-hari hidup mereka dengan bekerja. Itulah kira-kira Bung Eka terkait dengan latar belakang dari kitab surat 2 Tesalonika. Ya. Dari latar belakang yang telah Bapak sampaikan, terlihat ada banyak pergumulan hidup yang tengah dialami oleh jemaat Tesalonika. Lalu bagaimana dalam pergumulan hidup itu jemaat Tesalonika dapat merasakan damai sejahtera sebagaimana yang dituliskan Paulus pada ayat 16. Sehingga pertanyaan saya, bagaimana sebetulnya memahami ayat 16 sampai ayat 18 ini? Iya. Jadi dalam bagian yang menjadi renungan kita ini ada 3 ayat utama di situ. Ayat 16, 17 dan 18. Kita mulai dengan ayat 16. Ayat 16 ini dia bicara soal kata kuncinya adalah damai sejahtera di situ. Ketika dia mengatakan bahwa dan ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Pertanyaan bagi kita adalah kenapa Paulus harus menulis itu dengan memulai mengatakan dan ia Tuhan damai sejahtera.
Karena itu penting bagi kita untuk memahami kenapa dia harus bilang damai sejahtera. Sementara orang-orang di Tesalonika itu sedang ada dalam penderitaan dan pergumulan. Apa hubungannya? Karena itu kita mesti tahu apa itu damai sejahtera. Jadi kata damai sejahtera ini adalah hasil terjemahan dari kata bahasa Yunani Eirene. Eirene atau damai sejahtera itu ternyata bukan masalah perasaan, melainkan keadaan. Jadi kata Eirene itu sama arti dengan kata bahasa Ibrani Shalom. Karena kedua kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu artinya keadaan hidup yang aman, keadaan hidup yang tenteram, keadaan hidup yang tenang, penuh sukacita. Oleh sebab itu damai sejahtera itu bukan hanya masalah tidak ada konflik atau perang, bukan hanya di situ, melainkan soal ketenangan batin, soal ketenangan hati dan jiwa. Itulah damai sejahtera. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, lalu dari manakah datangnya damai sejahtera itu? Jawabannya sederhana, dan itu pasti damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia ataupun dari dunia ini. Di mana bisa membuktikannya? Ada dua hal yang bisa saya buktikan dalam dua perikop, walaupun sebenarnya ada banyak perikop-perikop yang bicarakan bahwa damai sejahtera itu berasal dari Tuhan. Tapi saya mencontohkan hanya dua. Yang pertama dalam Yohanes 14 ayat 27. Di situ Yesus berkata begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dalam bagian Yohanes 14 ayat 27 ini kan berbicara tentang ketika malam perjamuan terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya sebelum dia ditangkap dan nantinya dia disalibkan. Jadi dalam pembicaraan terakhir di malam terakhir dengan murid-muridnya, Yesus langsung mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Kenapa Yesus bilang itu? Karena Yesus menyadari bahwa setelah ia tidak lagi bersama-sama dengan murid-muridnya, mereka pasti sedih, mereka pasti gelisah, mereka pasti khawatir, bimbang, takut, bahkan mungkin hilang harapan. Karena ternyata orang yang dekat dengan mereka, yakni guru mereka, sahabat, dan pembimbing mereka, pada waktunya tidak akan bersama-sama dengan mereka lagi. Dalam situasi itu, Yesus kemudian memberikan damai sejahteranya yang tentu berbeda dari damai yang ditawarkan oleh dunia. Damai itu untuk menenangkan bukan satu orang, tapi seluruh orang dalam sebuah komunitas, murid-muridnya, bukan hanya Simon Petrus, Yohanes dan lain, tapi seluruh murid yang hadir pada waktu itu. Duduk makan dalam perjamuan terakhir dengan Yesus, dan Yesus menganugerahkan damai sejahtera itu. Sehingga damai sejahtera itu milik bersama, bukan hanya milik orang per orang. Hal yang kedua kita bisa buktikan di mana? Dalam Yohanes 20 ayat 26b. Ketika bertemu dengan murid-muridnya di ruangan yang terkunci itu pada saat Yesus itu setelah bangkit dan dia akan menampakkan diri kepada murid-muridnya, terutama dengan Thomas pada waktu itu. Yesus berkata begini, damai sejahtera bagi kamu. Mengapa Yesus berkata begitu? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya itu sedang dalam keadaan sedih dan takut, makanya mereka ada di ruang yang tersembunyi. Mereka sedih karena guru mereka itu telah disalibkan dan sudah mati. Mereka belum tahu guru mereka sudah bangkit. Mereka sedih, mereka takut karena mereka tahu pasti orang-orang akan melihat mereka dan akan mengatakan bahwa mereka ini adalah pengikut guru mereka yang sudah disalibkan itu. Dalam kondisi yang sedih, takut itulah Yesus menganugerahkan damai sejahteranya kepada murid-muridnya. Supaya apa? Untuk menghibur, menguatkan, menenangkan hati mereka yang sedih dan takut tadi. Itu artinya bahwa dua ayat ini telah menunjukkan bagi kita
secara eksplisit bahwa damai sejahtera itu ternyata bukan berasal dari manusia, tapi berasal dari Tuhan. Disitulah sesungguhnya. Lalu dari sini nampak bahwa ya, kita bisa lihat bahwa ternyata damai sejahtera itu bukan memang urusan hati seorang individu, orang per orang, melainkan urusan hidup bersama secara komunal atau secara universal. Karena itu damai sejahtera itu atau eirene itu adalah keadaan hidup yang pasti didambakan oleh semua makhluk. Di ayat 16 ini jelas di mana Paulus juga menekankan bahwa damai sejahtera yang sejati itu berasal dari Tuhan dan bukan dari keadaan dunia. Dan damai sejahtera itu kemudian dia berikan kepada jemaat di Tesalonika karena jemaat itu juga sedang menghadapi penganiayaan. Jemaat itu sedang bergumul dengan penderitaan. Jemaat itu sedang kebingungan dengan akhir zaman. Oleh sebab itu Paulus meyakinkan mereka bahwa Tuhan damai sejahtera itu kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Bayangkan itu dianugerahkan terus menerus. Paulus ingin apa? Agar mereka tetap tenang. Mereka tetap santai, tidak tegang, walaupun mereka ada dalam penderitaan. Karena itu Paulus bilang, Tuhan akan menghadirkan damai sejahtera itu kepada kamu. Karena hanya damai sejahtera itulah yang mampu mengubah keadaan. Dari tegang menjadi tenang, dari duka menjadi suka. Sebab ketika damai sejahtera itu tinggal dan berdiam di dalam setiap hati, dalam hati setiap orang, maka situasi ataupun rasa takut, khawatir, tegang itu akan menjadi tenang. Duka cita akan berubah menjadi sukacita. Nah, itu ayat 16. Selanjutnya di ayat 17, ketika Paulus bilang, salam daripadaku. Paulus, salam ini kutuliskan dengan tanganku sendiri. Itu tanda bahwa, itu tanda dalam setiap surat, beginilah tulisanku. Jadi ayat ini mau menegaskan bahwa Paulus itu benar-benar yang menulis suratnya itu dengan tangannya sendiri. Ketika dia tulis sebagai tanda yang otentik di situ. Penegasan ini sangat penting sebab pada masa itu ternyata ada surat-surat palsu yang beredar dan mengatasnamakan Paulus. Maka dengan tanda ini jemaat bisa membedakan mana yang asli, mana yang benar-benar berasal dari Paulus dan mana yang bukan berasal dari Paulus. Apalagi pada waktu itu ada yang mengajarkan bahwa hari Tuhan sudah tiba, sehingga jemaat menjadi gelisah dan bingung. Pada akhirnya Paulus harus mengklarifikasi dengan menegaskan bahwa sebelum kedatangan Kristus harus terjadi dulu kemurtatan dan munculnya manusia durhaka. Itu dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1-3. Oleh sebab itu jemaat diajak untuk berhati-hati. Berhati-hati terhadap apa? Berhati-hati terhadap ajaran sesat. Nah, di situ yang mau ditekankan oleh Paulus. Di ayat 17, karena berseliweran kemana-mana tulisan-tulisan yang lain yang juga mengatasnamakan Paulus dan juga ajaran-ajaran yang akhirnya menggelisahkan hati warga jemaat. Lalu ayat ke-18. Yang menarik di ayat 18 ini adalah ayat bagian penutup. Paulus menutup suratnya ini dengan berkat kasih karunia. Bahwa sesungguhnya kasih karunia itu adalah inti Injil. Kasih karunia itulah inti Injil. Injil adalah kabar sukacita. Kabar sukacita tentang apa? Tentang Kristus yang datang. Allah yang melawat umatnya turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Itulah inti Injil. Berita sukacita karena manusia yang berdosa ini dan beserta seluruh isinya diselamatkan oleh Sang Pencipta itu.
Dan Injil itu adalah anugerah Allah yang diberikan oleh Kristus. Mengingat bahwa situasi penderitaan yang dialami jemaat, sehingga jemaat itu membutuhkan penguatan. Karena itu, di bagian ini Paulus menegaskan bahwa kasih karunia Kristus selalu menyertai mereka. Sebab kasih karunia Kristus adalah sumber kekuatan, sumber penghiburan dan sumber pengharapan bagi setiap orang percaya. Itu kira-kira yang bisa disampaikan terkait dengan ayat 16, 17, dan 18 untuk kita mengerti dan memahami mengapa Paulus menulis surat, terutama di ayat 16, 17, 18, khususnya kepada jemaat di Tesalonika. Kira-kira seperti gitu Bang Eka. Menarik dan dalam sekali dari nas yang sedang kita bincangkan ini, Pak. Bagaimana perikop ini kita dapat aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tema 31 Desember 2025, yakni kasih Tuhan menyertai kita. Bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Jadi begini. Ketika nas ini harus direnungkan dalam bingkai tema kasih karunia Tuhan menyertai kita, maka ada 3 catatan penting bagi kita. Yang pertama, bagaimana kita meminta, mengusahakan damai sejahtera itu. Lalu damai sejahtera yang kita usahakan itu, yang kita dapatkan itu, bisa kita sebarluaskan juga kepada orang lain. Supaya apa? Seluruh komunitas kita itu juga sama-sama merasakan damai sejahtera itu. Jadi bukan hanya untuk dirinya sendiri. Bukan hanya untuk dirinya sendiri. Karena damai sejahtera itu untuk semua. Bahwa Yesus memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya. Bukan hanya satu orang murid, tapi semua muridnya diberikan damai sejahtera. Karena itu Paulus juga minta supaya damai sejahtera itu Allah anugerahkan kepada seluruh jemaat Tesalonika yang ada dalam penderitaan. Artinya bahwa dengan adanya damai sejahtera itu, maka setiap kita yang ada dalam pergumulan hidup sepanjang tahun 2025 ini, kita akan mendapatkan kekuatan, ketenangan untuk masuk menapaki tahun 2026 dengan penuh sukacita, karena damai sejahtera itu ada tinggal dan berdiam di dalam diri kita. Dan ketika kita mampu untuk menghadirkan damai sejahtera itu kepada orang lain, maka seluruh komunitas itu akan sama-sama memasuki tahun 2026 juga dengan sukacita. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi takut dan gelisah. Kita percaya bahwa tahun yang lama akan berakhir dengan segala problematika yang ada. Dan kita akan memasuki tahun yang baru dengan sukacita karena kita memiliki damai sejahtera itu. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah bahwa perikop ini hendak mengajak kita supaya kita bisa hidup mengerjakan setiap apa yang dipercayakan kepada kita. Kita tidak bisa hanya berdoa, tapi juga kita harus bekerja. Berdoa tanpa bekerja, maka tidak menghasilkan apa-apa. Bekerja pun tanpa berdoa, maka tidak punya manfaat apa-apa. Dia tidak akan punya faedah yang lebih. Karena dia hanya bekerja mengandalkan kekuatannya, tanpa berdoa meminta Tuhan supaya memberkati pekerjaan. Maka berdoa dan bekerja itu harus sejalan. Sebagaimana umat Tuhan di Tesalonika diingatkan Paulus, supaya jangan hanya berdoa saja, tapi Anda harus juga bekerja. Kita juga diingatkan demikian. Kalau tahun 2025 kita ini lebih banyak berdoa, kurang bekerja, akhirnya kita hanya bersungut-sungut,
Dan biarlah ketika masuk tahun 2026 nanti, kita harus bisa juga untuk bekerja. Tidak hanya berdoa. Biarlah kita mengerjakan pekerjaan yang harus kita kerjakan. Dan kita berdoa minta supaya Tuhan memberkati seluruh pekerjaan kita. Supaya pekerjaan kita itu menjadi berkat juga bagi orang lain. Dan hal yang ketiga, bahwa kita butuh kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu, kalau di jemaat Tesalonika, itu dianugerahkan kepada jemaat itu ketika Paulus bilang kasih karunia Tuhan akan ada padamu itu. Dan kita juga akan diharapkan supaya bisa mengusahakan kasih karunia Tuhan itu. Dengan terus-menerus memperbaiki hidup kita. Supaya apa? Kasih karunia itu akan terus menjadi milik kita. Kasih karunia itu akan senantiasa kita dapatkan dari waktu ke waktu. Dan ketika kita mendapatkan kasih karunia itu sama dengan kita mendapatkan berkat Tuhan itu. Maka pada titik itulah kita diharapkan juga bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kasih karunia itu bisa bermacam-macam. Bisa dalam bentuk kesehatan. Bisa dalam bentuk kenaikan pangkat jabatan, lulus, naik kelas, dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari kasih karunia Tuhan kepada kita. Bukan hanya kita punya kemampuan atau keterampilan tertentu, tetapi kita mendapatkan berkat-berkat seperti itu juga adalah bagian dari kasih karunia. Dan karena itu, kalau kita sudah bekerja, berdoa, maka kasih karunia yang kita minta dari Tuhan pasti akan Tuhan berikan kepada kita untuk menjalani kehidupan, terutama di tahun yang baru, tahun 2026. Kira-kira seperti itu, Bang Ika. Sungguh luar biasa, Pak. Sungguh luar biasa, sahabat Sunderman, dalam acara edisi khusus rancangan khotbah. Pemaparan yang telah Bapak sampaikan kepada kita semua tentunya menjadi pengetahuan baru kepada kita semua. Terima kasih para sahabat Sunderman yang sudah menonton episode kali ini. Secara khusus kepada Bapak Pendeta Dev yang telah berbagi kepada kita semua, sahabat Suar Sunderman. Kiranya Bapak Pendeta Dev selalu diberkati dalam keluarga dan dalam pelayanan. Dan untuk para pelayan yang akan melayani tanggal 31 Desember 2025, kami mengucapkan selamat melayani. Shalom.